Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi dzikril karim wan nabiyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sore hari ini Allah masih memberikan kita sehat afiah jasad rohani. Allah masih memberikan kita nikmatus sihah, dan dikatakan sehat ini daripada alimil ulama menyuruhkan kita untuk andai kata meminta berdoa, terutama khusus ya sehat afiah. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Mukhlasin matan Allah betul hayatih, mudah-mudahan guru antum-antumah ini disehat-afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, disenangkan hati, diberi istiqomah Allah Subhanahu wa taala, dijadikan min ahli shalawah dan Rasul di bulan Sa'ban ini, yang dikatakan ini bulan shalawat ke Nabi Muhammad, dan ini akhir Sya'ban yang dimana mendekati Ramadan. Ramadan ini bulan yang luar biasa. Kenapa? Karena kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam umatnya. Mudah-mudahan kita diberkahin Allah, diberi sehat afiah Allah, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dimudahkan segala-galanya, dan mudah-mudahan antumah semua dijadikannya soleh solehah, lelaki yang bisa menjadi lelaki yang baik, perempuan yang bisa menjadi perempuan yang salihah, mar'atun ta'iyah, alimah, abidah, yang bisa menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan akhir Sya'ban, jadi nanti tawakuf dulu Habib. Tawakuf nanti ba'da Syawal insyaallah ya Mukhlasin. Habis Syawal baru mulai lagi. Ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini dibuat Habib Umar selama 40 tahun. Ada apa ini 40 tahun ini? 40 ini hitungan apa, Habib? Jadi luar biasa. Kalau kita ini ngehafalin, ya namanya belajar dah hidup di alamul alamiyah. Jadi kalau orang belajar ini memang kerjaannya begitu, harus ngapalin. Ya waktu dulu Habib mondok ya sama, kita ngamalin apa disuruh guru begitu. Bisa hafal Arba'in Nawawi 40. Itu 40 ya hadis Arba'in Nawawi, terus sama Asmaul Husna. Itu diriwayatkan alim, diriwayatkan ulama, nggak bisa kesentuh neraka. Jadi luar biasa. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan di dunia ini, termasuk Habib Umar diberi ilham membuat Ratib Al-Attas yang luar biasa 40 tahun. Ada sesuatu di situ, ya? Ada rahasia, ada sir dari Allah Subhanahu wa taala. Ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini ratib alal mastur, ratib daripada keluarga yang enggak dikenal di dunia. Ada wali Allah masyhur, ada wali Allah mastur. Lah apa Habib Umar sahibul ratib ini mastur? Bukan, kakeknya. Jadi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhr Al-Wujud, ini ulama besar yang semagam dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, yai. Jadi magamnya luar biasa, kualiannya, maksudnya kualiannya, keilmuannya, kekaromahannya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu dia semagam dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhum. Nah, dikatakan dia punya kembaran Agil namanya. Agil bin Salim, Abu Bakar bin Salim. Satu saat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan kepada halayak umum, ketahuilah bahwa kemasyhuran aku ini lantaran kemasyhuran Agil. Jadi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu menjadi dikenal ulama besar karena kemasturan. Apa sih mastur? Mastur itu orang wali yang di dunia nggak dikenal, di akhirat dikenal. Itu wali Allah mastur. Nah,
Karena sebab itulah Habib Aqil punya anak Habib Abdurrahman bin Aqil. Habib Abdurrahman bin Aqil punya anak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Banyak dibilang Al-Atas ini Abu Mastur malah. Keluarga Al-Atas ini luar biasa masturnya begitu. Termasuk Habib juga Al-Atas ya, cuman bukan ngomongin kita, ngomongin Al-Atas itu begitu. Luar biasa. Ratib Al-Imam Gud bil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Gud bil Anfas. Ini wali kutub. Wali kutub. Wali kutub itu di zaman seorang wali Allah Aqtab. Kutub itu hidup, seluruh orang sedunia. Al-Alamah, Al-Hafid, Al-Musnid, semuanya di kutubnya dia. Di zaman itu kalau nggak salah, di zaman itu ada ulama besar sahib hikam, Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Itu hidup di zaman itu. Salah satu guru daripada Hadratul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kalimantan. Luar biasa. Jadi Ratib Al-Atas ini dikenal dari zaman dulu, dari zaman tahun 1000 Hijriahan. Ya, sekarang udah 1400 sekian Hijriah kan? Begitu. Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini ya, bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun perintah salawat ayat yang menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu yang di Al-Qur'an itu turun di bulan Sya'ban. Salawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di Ratib Al-Atas ada salawat. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas menulis itu salawat enggak pakai sayyidina. Jadi Habib Umar nulisnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya, enggak pakai sayyidina. Lah kenapa Habib pakai sayyidina? Habib pakai muraji, pakai rujukan kitab dari Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Atas. Dia tinggal di Bogor. Masih sepupu kakek Habib dari Abah. Habib Husain bin Ali bin Abdullah kata sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Nah, jadi ada sebagian boleh menggunakan sayyidina. Boleh pakai sayyidina, boleh nggak pakai sayyidina. Jangan sampai ngeributin masalah apa? Salawat di Ratib Al-Atas. Nauzubillah min dzalik. Kita ini siapa ya? Ini alim. Habib Umar ini Gud bil Anfas. Sampai di zaman itu ulama-ulama besar, Imam Zainuddin Al-Malibar, sahib Manhajul Nasahul Ibad, terus Aqulul Jen, Syarah Nawawi, Imam Nawawi, Abu Zakaria, itu di zaman itu hidup dikutubkannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Ar-Ratib ini kalau dibaca 40 kali, udah 40 tahun dibikin, hitungannya 40 kali itu, ya, begitu. 40 kali dibaca, sekali dibaca, besok dibaca, tapi istiqomah. Harinya nggak sama, nggak apa-apa, selang-seling apa, tapi terus keterusan ini dibaca terus. Ke-40 nanti dibaca hajat besar fulan atau fulanah itu dikabul sama Allah. Kau pengen ngapalin kitab apa? Lalu ngapalin kitab ini kalau di Banten, di pondok tempat guru Habib Ki Muhammad Dimyati pada Gelang, itu Saumudahar. Puasa paling sedikit 2 tahun setengah ngapalin kitab. Puasa paling sedikit 2 tahun setengah, namanya Saumudahar. Ayo, ini baca ratib aja terus, dibaca terus. Ke-40 nanti hajat besar itu dikabul sama Allah. Ke-40 kali dibaca, hajat yang besar dikabul sama Allah. Ada membaca ratib, dibaca sebagian alim, ya, alim. Sebagian orang berilmu membaca ratib itu, ulama membaca menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Misal ada sesuatu sabab atau enggak ada sabab boleh. Adab namanya, boleh. Menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Kalau baca ratib begitu. Terus ada wudu. Ada wudu, ya, ada wudu membaca ratib. Ada wudu. Termasuk amaliyah ma'ruf di kalangan alim ulama, Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Adrus, ada Ratib Al-Habsi. Ratib yang dikarang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, murid Imam Al-Haddad. Murid Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ratib ini mencegah daripada penyakit di kepala. Karena dibahas masalah law anzalna itu tangan ditaruh di atas kepala itu pusing-pusing kecil. Jadi penyakit pusing ringan, ya, pusing ringan. Kenapa Bib enggak pusing berat? Habib pernah mikirkan itu, bela ijtihad ini ya, enggak ada pendapat. Jadi kalau
kita sakit kepala ringan aja bisa, apalagi mungkin insya Allah kita nggak dapat penyakit kepala berat. Itu diantara hasyiah ratib al-atos. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, itu tangan kanan ditaruh di kening, karena ketika ayat itu turun ke Nabi Muhammad SAW disampaikan malaikat Jibril alaihissalam, tangan kanjeng Nabi dipegang malaikat Jibril, ditaruh ke kening Rasulullah. Begitu. Boleh dua tangan boleh. Ada begini dua tangan boleh. Nah, pokoknya ada yang tangan kanan atau ditaruh di mana-mana tempat boleh. Di dada boleh. Oke, baca Al-Insyirah, Asrah, Al-Nasrah boleh. Nah, itu diantara hasyiah ratib al-atos, mencegah dari bahaya kebakaran. Juga kebakaran terus. Kebakaran, musibah, segala apa musibah. Ada riwayat, ini riwayat cerita. Ya, cerita ini, wallahu a'lam benar atau enggak benernya, yai. Jadi ada orang membaca ratib al-haddad. Ya, di sebelahnya ada gunung. Di sebelahnya lagi ada gunung. Dia tinggal di tengah-tengah pegunungan ini. Suatu saat ada musibah, gunungnya meletus. Ini mustahil kalau di tengah-tengah ini nggak kena apa lahar atau apa. Tapi sahib yang membaca ratibul haddad ini nggak kenapa-napa. Itu diantara kekuatan ratib Al-Imam Al-Qutbil Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dan di sana harus menyebut Syekh Ali Baros. Gak diterima ratib itu. Habib Umar bilang, siapa membaca ratibku tanpa menyebut Ali Baros, gak diterima ratibnya. Karena Syekh Ali Baros ini murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Sampai-sampai teman-teman Habib kadang bilang, teman-teman kita kadang bilang, ente ini Al-Atas gak disayang sama Datuk, yang disayang Syekh Ali Baros katanya. Jadi Al-Atas itu aktualnya gak disayang. Jadi yang sayang malah muridnya, malah anak-anaknya gak disayang, katanya begitu. Nah, luar biasa. Nah, Syekh Ali Baros ini pertama syarah ratib. Nah, terus ratib Al-Atas ini pertama menulis ratib itu Al-Habib Ali bin Hasan Sahib Girtos namanya. Jadi dia itu setiap habaib itu, ulama-ulama itu punya gelar. Apa Imam Nawawi Sahib Azkar Nawawi, Imam Ghazali Sahib Ihya Ulumuddin gitu tuh. Habib Ali bin Hasan itu punya karangan Ali Girtos. Wallahu alam ya. Ali Girtos ini katanya salah satu tukilan tulisan dari Habib Umar juga. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sahibul Ratib itu. Itu yang mensyarah ratib, yang menulis ratib pertama kalinya itu Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Atas Sahibul Ratib. Itu yang nulis. Nah, Ratibul Haddad, adapun Ratib Al-Haddad dibuat di zaman Habib Umar hidup. Ya, Ratib Al-Haddad. Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga menulis Ratib Al-Atas. Begitu ya. Cuman pertama disyarahkan ratib, dibukukan ratib sama Habib Ali bin Hasan Sahib Girtos Al-Atas. Siapa Habib Ali bin Hasan ini, Bib? Habib Ali bin Hasan punya keturunan di sini banyak. Di Pekalongan. Yang kemarin nisfu Sya'ban itu di Pekalongan, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib bin Ali bin Hasan Sahib Girtos. Dia dari Sahibul Mashhad. Al-Talib bin Ali bin Hasan Sahibul Mashhad. Itu ada lagi di Jakarta, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atas bin Hil. Itu juga sama keturunan Sahibul Ratib dari syarah ratib Habib Ali bin Hasan Sahib Girtos. Ada lagi ini Habib Abdullah Al-Talib. Ya, Habib Abdullah Al-Talib ini pengarang kitab Mafatihul Lisadah. Ini kitab luar biasa. Kitab ini kitab aurat, wirid, begitu. Jadi di Yaman, di Hadramut, semua habib-habib di sana, setiap qabilah, setiap suku, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Agawi, Al-Hasani ada di sana, ada Al-Jailani, Al-Hasani segala macam. Setiap rumah itu punya wiridan, punya amalan, punya pegangan, punya aurat, begitu. Nah, di antaranya itu sholawat Mafatihul Lisadah. Itu ada terbitan apa dari Mojokerto di Jawa Timur, ada itu terbitannya sholawat Mafatihul Lisadah. Sholawatnya Hababah Fatimah Al-Zahra. Itu luar biasa. Itu dibaca isinya sholawat. Ada sholawat Nur kalau nggak salah, sholawat Tabil Qulub juga ada di situ. Itu hasiahnya luar biasa, begitu. Lah Habib Umar ini salah satu kutub yang di kurun zaman kemarian, dekat akhir ini, dekat sekarang ini.
Bahkan pertama disebut Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Jadi Habib ini Sayyid panggilan anak keturunan Kanjeng Nabi dari Hasan Husain. Dipanggil Habib, Sayyid, Syarif. Kalau di Cirebon Ayib. Ya. Nah itu panggilan. Nah, pertama dipanggil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Bukan berarti zaman dulu kala, bukan berarti zaman Sayyidah Hasan Husain, bukan. Memang pertama dari keturunan Rasulullah dipanggil Habib Umar. Kenapa Habib ke Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini dipanggil Habib? Jadi gantengnya luar biasa Habib Umar itu. Sampai orang bersahaja kepada Habib Umar. Keingetan terus. Dia bagus, cakep, mukanya itu cakep. Mukanya ganteng, ya. Itu dikatakan tapi buta Habib Umar, enggak bisa ngelihat, tunanetra Habib Umar. Istrinya 12 ya. Istrinya 12 Habib Umar. Istri 12, tapi yang setia satu, istri pertama. Habibah Zainah binti Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri walal arsyih. Itu satu yang sampai akhir, yang lain enggak kuat. Diriwayatkan begitu. Terus Habib ini di sana dipanggil Habib Umar ini Habib karena sampai-sampai kalau orang di Hadramaut di Huraidah, kampung Habib Umar itu hidup, kalau beli kambing misal, saking baiknya dia nih, lihat kambing orang mau beli domba, dia lihat ini yang bagus yang mana nih, selalu setiap tahu kambing yang bagus nggak buat dirinya, dikasihkan Habib Umar terus. Saking baiknya Habib Umar itu, sampai di rumahnya banyak kambing-kambing diikat di rumah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Good bil Anfas dia punya gelar. Pertama Habib itu Habib Umar. Lah dia punya keluarga ulama-ulama besar. Abahnya Mastur, anak Habib Agil bin Salim yang memang Mastur. Dia punya paman Habib Abdurrahman Gutub di zaman itu. Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhril Wujud. Yang wujud ini wajah Sayyid Syekh Abu Bakar itu nggak akan pernah kita lupa sampai kiamat. Luar biasa. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim itu Al-Fakhril Wujud, wujud kebanggaan. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim di zaman beliau hidup. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhril Wujud sahib Inad, dia tinggal di satu tempat namanya Inad. Itu orang sedunia nggak ada yang su'ul khatimah. Semua manusia di zaman dia hidup nggak ada yang su'ul khatimah. Semua manusia. Maka dikatakan banyak meriwayatkan magamnya, derajatnya setingkat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Qutbi Rabbani, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dan Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sahib Inad. Nah, berarti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini dari keluarga memang yang alim-alim, yang soleh-soleh. Habib Umar itu di zaman itu muridnya ya Habib Abdullah Al-Haddad itu umur 6, 7 tahun, 8 tahun hafid Quran. Umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun hafid Quran. Itu begitu orang-orang alim. Orang yang memang di hatinya itu ada kekhusyuan ibadah. Orang kalau hatinya ini tenang, hatinya khusyuk, ilmu masuk. Kalau hatinya nggak tenang, nggak khusyuk, setan masuk. Orang kalau tenang, khusyuk karena wudu. Karena dengan wudu hati tenang. Belum ia berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, tapi dengan wudu ia gampang lidahnya berzikir, nyebut nama Allah, nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat di bulan Sya'ban. Baca ratib al-atas di bulan Sya'ban. Apa ada bulan-bulannya baca wirid? Ada. Kalau membaca aurad dan auliya min abna Fatimah Az-Zahra, baca wirid yang dikarang zuriyah Kanjeng Nabi di tempat-tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, baca Maulid Simtud Durar, Maulid Adhiyaul Lami, itu di Rabiul Awal, di Sya'ban termasuk di bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Jadi kita itu ditulis sama Allah dari bayi. Fulan siapa, fulanah siapa, ditulis nama misal Rabi'ah. Ya, perempuan siapa Rabi'ah. Terus ini siapa laki-laki, ini si Safik misal ditulis begitu. Dari bayi ditulis di Lauhul Mahfuz. Ditulis. Ya, ditulis.
Berarti kalau Allah menghendaki orang itu soleh, tulisannya jelas. Tulisannya jelas. Tapi kalau Allah nggak menghendaki karena orang ini nggak soleh, nggak taat kepada perintah Allah, dicoret tuh. Na'udzubillah min zalik. Itu Ali Umar bin Abdurrahman al-Atas, aulianya Allah yang sering ketemu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir ini alamnya lain. Bukan di alam ini, tapi masih ada. Dia temui wali-walinya Allah. Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ratib al-Imam al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas itu disebut juga Sayyidir Ratib, pemimpinnya Ratib. Pemimpinnya Ratib disebut begitu. Kenapa? Memang keterangannya begitu. Ratib al-Imam al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas ini kalau dibacanya kapan? Ba'da maghrib sama ba'da subuh dibaca. Udah, ba'da maghrib itu dibaca Ratib al-Atas, terus Ratib al-Haddad. Nah, repot. Karena dua-duaan ya, selalu biasa baca Yasin, terus baca Waqiah, terus baca Al-Mulk. Itu baru baca Ratib. Nah, terus juga bisa baca Maulid, kata wa kata, apa baca Hizib segala macam. Nah, baca ba'da asar. Banyak alim mengerjakan dibaca Ratib al-Atas ba'da asar. Alhamdulillah kayak kita baca sekarang ini ya. Nah, mudah-mudahan berkah alim-alim yang sudah mendawamkannya di waktu ba'da asar. Ratib al-Imam al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Habib Umar ini punya guru, di antaranya Sayyid Ahmad bin Isa Barakwah min al-Hasan. Dia keturunan Sayyidina Hasan. Itu salah satu guru Habib Umar. Terus Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas berguru kepada Sayyid Ahmad bin Muhammad al-Habsi, Maula Syaib. Leluhur buyutnya pengarang Maulid Simtud Durar. Kalau Habib Yai dari uminya Umi ini masih Al-Habsi dari Maula Syaib. Anak keturunan Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Habsi Maula Syaib. Ini wali. Habib Ahmad Muhammad Al-Habsi ini gurunya Habib Umar nih, orang yang pernah 70 malaikat disuruh pulang ke Allah lantaran Allah suruh belajar ke Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi Maula Syaib. Jadi 70 malaikat Allah suruh belajar ke Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi. Begitu datang ke Habib Ahmad bin Muhammad Maula Syaib bilang, pulang, Allah lebih pantas jadi gurumu. Pulang akhir malaikat ini ke Allah. Begitu. Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas berguru kepada Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsi, tapi nggak pernah ketemu, Yai. Nggak pernah ketemu. Jadi gurunya tapi nggak pernah ketemu itu. Tapi jaraknya nggak jauh. Kan ada orang ceritanya zaman dulu belajar tapi nggak ketemu, jaraknya jauh kan. Ini berhadapan rumah. Habib Umar depan rumah Habib Umar, pas rumah Habib Ahmad Al-Habsi Maula Syaib. Suatu saat orang tanya di Huraidah, sekarang tanya saya Umar, ya Habib, lah kau rumah bersebelahan ke gurumu, kenapa kau nggak pernah ke rumahnya? Kata Habib Umar, yang Habib Umar sudah buta. Habib Umar ini buta matanya. Andai kata aku bertemu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi langsung, nih saya mataku akan buta. Jadi menurut Habib Umar itu bercahaya. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi Maula Syaib begitu. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas terus wafat usia sekitar 80 tahunan. Kalau nggak salah 83 tahun wafat di Huraidah. Di antara anak-anak Habib Umar ada satu Habib Salim bin Umar bin Abdurrahman, kebetulan leluhur Habib. Dia yang dapat gelar Qutbil Anfas. Habib Salim bin Umar al-Atas itu ada di di makamnya di gubahnya sana di Huraidah. Syekh Ali Baros yang jaga itu makam. Sekarang anak keturunan Syekh Ali Baros yang jaga makam Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas itu. Begitu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan dan ada bulan. Ini Sa'ban ya. Allah jadikan bulan-bulan. Bulan Muharram, Safar, terus tahun, dan Allah jadikan bulan.
Allah nggak jadikan bulan itu hanya satu hitungan. Allah buat lagi satu itu bulan yang di atas qamar itu. Sebagian mengatakan itu namanya sofar. Bulan itu namanya sofar. Jadi Allah jadikan bulan hitungan. Allah jadikan bulan itu yang di atas itu langit. Udah. Allah jadikan kutub kitab. Allah jadikan muallif yang nulis. Ada kitab ada yang nulis. Kalau kitab gak ada yang nulis, itu yang nulis apa? Nah, itu kitab misterius ya. Itu begitu. Dan kitab-kitab alimul ulama itu di bawah Al-Quran Al-Karim. Kitabullah. Kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang soleh, kenapa kok bercahaya wajahnya? Tapi matanya bercahaya orang soleh, kuat matanya, tajam. Karena sering dia membaca huruf-huruf Al-Quran dan ngerti artinya, terjemahnya, ilmunya itu. Kenapa? Karena ilmu. Maka dikatakan al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Apa isinya? Magallahullah wa magallahur rasul. Ucapan ataupun kalam ilahi Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hidup, terus orang mati. Ya, ada orang susah, ada orang senang. Ada orang berat, ada orang ringan. Ada orang sakit, ada orang sehat. Lama baca ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Dibaca 40 kali. 40 kali dibaca. Ada hajat, ya, sakit apa aja. Ya, sakit apa aja. Nah, penyakit yang paling parah nih, jangan suka penyakitan pacar-pacaran ya. Itu pacar-pacar itu penyakit udah stadium gila nanti. Na'udzubillah min dzalik. Itu nanti udah penyakitnya parah, haram ya, nggak boleh dosa. Ya, karena zina itu dilarang, mendekatinya aja diharamkan. Ya, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah. Itu kalau ngartikan ayat itu yai, ngartikannya wala taqrabu zina langsung innahu kana fahisyah, ngawur itu. Nah, karena wala taqrabu zina itu dibahasnya juga panjang lebar begitu. Nah, terus ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas menyegah kita dari perkara-perkara yang haram. Tawadu. Tawadu ini maksudnya selalu ingat Allah, rendah hati. Ikhlas, gak berat. Jadi orang sholat itu gak berat. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Keramat Empang Bogor. Itu kalau sholat isya subuh, mendekat subuh. Akhir kalau isya. Makanya kadang kalau ada Habib sholat apa enggak? Kok diam aja, celunguk, kadang majzub biasa. Itu ada, itu sholat. Nah, karena ada zat yang mustahil dari Sayyid itu enggak mengerjakan ma'rifah. Karena syarat kita juga mengenali dzurriyyah habaib, ya orang-orang mengenal ma'rifah. Jadi Allah itu tempatkan segala sesuatunya pas. Itu akhir. Habib Abdullah bin Muhsin kenapa? Habib Abdullah bin Muhsin kok sholat kok akhir kalau isya? Karena itu setiap malam Jumat, ya, setiap malam Jumat. Itu Habib Abdullah bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin, cucu Keramat Empang Bogor, itu dia baca ratib Al-Atas 40 kali balik. 40 kali dibaca. Itu di majelisnya di Empang sana. Kalau kita hadir ke sana, duduk nih paling enggak dapat 7 kali atau 8 kali. Insyaallah dapat ijabahnya kalau kita hadir di tempat itu, ratibannya itu 40 kali dibaca. Ada buat hajat-hajat tertentu. Udah. Tiupkan ke air. Tiupkan ke air. Ya, tiupkan ke air. Terus bacakan yang kesambet. Yai lagi nggak ada, kesambet siapa? Bacain itu ratib Al-Atas. Lau anzalna hadzal Quran, pegang ke kepalanya. Lau anzalna hadzal Quran, nanti setannya pergi. Begitu. Terus Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini punya karamah kasyaf. Punya karamah kasyaf. Punya kelebihan, bisa ngerti masa depan. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas bisa ngerti masa yang akan datang. Masa depan ini kalau bimakna tauhid susah. Maksudnya kalau secara bahasa Allah nggak ada ujungnya ya. Masa depan itu besok, lusa,
Ya, maksudnya Habib masa depan itu besok, lusa, bukan nanti kiamat, bukan. Ya. Itu pernah Habib Ali bin Hasan Sahibul Mashhad, cucu Syarah Ratib Habib Ali bin Hasan tadi. Itu Habib Ali bin Hasan Sahibul Mashhad datang ke Mashhad itu dikasyaf sama leluhurnya dulu. Habib Umar bilang sama Syekh Ali Baros, itu Mashhad itu dulu diriwayatkan tempatnya rampok, tempatnya penyamun, tempat orang gak benar. Habib Umar mau ke sana, bilang sama Syekh Ali, ya Ali, aku kepingin ke Mashhad itu. Kata Syekh Ali Baros, jangan Habib, itu tempat yang begini-begini, kata wa kata, serem Habib. Kata Habib Umar, tuh sangguhkan, Habib Umar jalan pulang, nggak jadi ke Mashhad. Sambil berjalan dia bilang kepada Syekh Ali Baros, ya Ali, memang aku nggak ke tempat itu, tapi nanti anak keturunanku pasti ke tempat itu. Nggak lama itu Habib Umar punya keturunan. Habib Ali bin Hasan datang ke Mashhad. Itu Mashhad dirubah sama Habib Ali bin Hasan dari tempat yang didatangin orang-orang soleh. Itu diantara karamah min al-Atas, keluarga daripada al-Atasiyah, daripada rumpunan yang kita baca ratibnya sore hari ini, Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Maka dikatakan para habaib, alim-alim, apa dikatakan? Fi sholahi silsilah al-Atasiyah maujudi alfi karamah. Dalam keturunan al-Atas itu ada 1000 karamah, banyak karamah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.